Salam matematika. Adik-adik, hari ini kita masih lanjut materi kita yang sebelumnya di matematika minat, masih dengan fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Dan lebih khusus hari ini kita belajar tentang bentuk akar. Ibu harap kalian dapat mengikuti dengan baik penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Untuk bentuk akar yang pertama itu kita belajar tentang sifat-sifat operasi bentuk akar. Nah, semuanya pasti ada hubungannya dengan pangkat. Oleh karena itu, Ibu harap kalian jangan lupa hubungan antara pangkat dengan akar yang sudah kita belajar sebelumnya. Nah, sifat yang pertama, akar pangkat 2 dari A kuadrat. Itu sama dengan A. Nah, A itu diperoleh dari mana? Oh, A itu bisa kita peroleh ketika kita mengubah akar itu menjadi pangkat. Akar pangkat 2 dari A pangkat 2 bisa kita ubah menjadi A pangkat 2/2. Nah, 2/2 itu kan sama dengan 1, maka hasilnya adalah A. Yang kedua, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu bentuk umumnya menjadi A pangkat M per N. Akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Nah, akar pangkatnya itu sama-sama N, maka bisa digabungkan menjadi akar pangkat N dari A kali B. Yang berikut ada model lainnya, akar di dalam akar. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A. Nah, untuk kasus seperti ini yang akar-akarnya itu dikalikan, M dikali dengan N. Jadi akar dari M kali N, akar M kali N dari A. Nah, model lain lagi, akar pangkat N dari A per B ternyata bisa dipisah. Sama tadi seperti perkalian bisa dipisah digabung, maka untuk perkalian pembagian pun demikian. Maka di situ bisa kita lakukan pemisahan menjadi akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Dalam kasus ini ingat di dalam tanda akar tidak boleh negatif, boleh 0. Tetapi karena itu ada penyebut B, maka khusus untuk penyebutnya itu tidak boleh 0. Maka di situ Ibu buat menjadi B lebih besar 0. Yang berikut ada operasi penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan perhatikan bilangan di bawah tanda akarnya. Nah, kalau bilangan di bawah tanda akarnya sama, maka bisa dioperasikan. Secara umum dinyatakan menjadi A akar C tambah B akar C. Sama-sama akar C, maka A bisa dijumlahkan dengan B. Demikian pula operasi pengurangan. A bisa dikurangi dengan B, asalkan bilangan yang sama berada di bawah tanda akar. Jika berbeda, maka tidak bisa dioperasikan. Khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan perkalian dan pembagian itu bisa asalkan yang mengandung akar dikali dengan yang mengandung akar, yang tidak mengandung akar dikali dengan tidak mengandung akar. Demikian pula pembagian. Kita lanjut. Setelah sifat-sifat, kita belajar yang berikut adalah tentang menyederhanakan bentuk akar. Sudah tidak asing lagi Ibu kira karena di SMP kalian sudah belajar tentang pangkat, tentang akar. Mungkin yang agak baru nanti yaitu tentang logaritma. Nah, ini kita tinggal ulang-ulang saja. Kalau misalkan ada sesuatu yang baru, diambil dan dipahami dan dimengerti dengan baik. Kalau misalnya ada yang kalian sudah pelajari sebelumnya dan menurut kalian itu lebih mudah untuk kalian pahami, pakai cara kalian. Tidak jadi masalah. Kita lanjut ya. Menyederhanakan bentuk akar berarti mengubah bentuk akar sehingga bilangan di bawah tanda akar merupakan bilangan yang tidak dapat ditarik akarnya lagi. Contoh, misalnya kita dapat bentuk akarnya itu misalnya akarnya itu adalah akar 4. Nah, akar 4 itu bisa kita ubah menjadi 2, akar 9 menjadi 3, akar 25 menjadi 5. Kalau model-model seperti ini mudah, dan itu dia bukan masuk ke dalam bentuk akar, tetapi bilangan rasional. Nah, bagaimana kalau kita disodorkan misalnya akar 8, akar 12, akar 18, dan lain-lain. Nah, kita mau mengubah bentuknya sehingga di bawah tanda akar itu merupakan bilangan yang tidak dapat ditarik akar seperti tadi. Misal kalau akar 4 kan masih bisa tarik akar, ya kita tarik. Tapi kalau misalnya ketemu akar 3 tidak perlu, kita biarkan saja.
Menyederhanakan bentuk akar dapat dilakukan dengan cara mencari perkalian dua bilangan yang dianggap mudah, kemudian selesaikan. Atau dengan cara lain, kita ubah bilangan di bawah tanda akar menjadi faktor-faktor prima. Entah itu faktor prima kuadrat, faktor prima pangkat 3, dan yang lain-lain tergantung bentuk akarnya. Kalau akarnya pangkat 2, kita pastikan pangkat yang di dalam tanda akar juga pangkat 2. Kalau akarnya pangkat 3, kita pastikan pangkat yang di dalam tanda akar juga pangkat 3. Maksud dan tujuannya supaya lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah soal. Contoh 1. Dengan menuliskan faktor prima, hitunglah nilai dari akar kuadrat yang pertama, akar dari 3844, yang kedua, akar pangkat 3 dari 2744. Di situ Ibu bilang dengan menuliskan faktor prima. Tapi kita lihat dengan cara manualnya. Untuk soal yang pertama, kita lihat manualnya. Akar dari 3844. Nah, kita cari dua bilangan. Dua bilangan itu terserah, yang penting hasil kalinya itu adalah 3844. Tinggal langkah selanjutnya baru kita jabarkan. Nah, Ibu pilih di situ akar dari 4 dikali dengan 361. Akar 4 bisa kita cari nilainya. Nah, bagaimana dengan akar 961? Maka akar 961 itu kita jabarkan lagi 961-nya. Maka kita dapat akar 4 dikali dengan 31 kali 31. Karena 961 itu adalah 31 kali 31. Maka kita bisa keluarkan atau kita bisa lakukan pemisahan menjadi akar 4 dikali dengan akar dari 31 pangkat 2. Akar 4 itu adalah 2, akar dari 31 pangkat 2 adalah 31, maka hasilnya adalah 62. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan faktor prima seperti suruhan atau perintah di soal tadi? Akar dari 3844. Nah, 3844 kita cari faktor primanya. Nah, kita cari bilangan prima yang paling kecil itu adalah 2. Nah, coba kita bagi dengan 2, bisa tidak? Oh, ternyata bisa. Bahwa ketika bagi dengan 2, hasilnya itu adalah 1922. Nah, satuannya 2. Oh, pasti masih bisa bagi 2 lagi. Coba kita bagi 2 lagi. Nah, ternyata bisa. Kita dapat, setelah bagi 2 kita dapat 961. Nah, apakah 961 bisa bagi 2? Ternyata tidak. Bagi 3? Tidak. Oh, ternyata hanya bisa dibagi dengan 31 saja. Dan pasangannya juga adalah 31. Toh 31 juga bilangan prima. Maka kita dapat faktor prima di bawah tanda akarnya itu adalah akar dari 2 pangkat 2 dikali dengan 31 pangkat 2. Nah, akar di situ, akar 2-nya itu biasanya tidak ditulis. Kalau akar pangkat 3, akar pangkat 4 ditulis 3, 4-nya. Tapi kalau akar pangkat 2 tidak ditulis. Nah, sehingga di situ kita dapat akar dari 2 pangkat 2 dikali dengan 31 pangkat 2. Sehingga kita dapat 2 dikali 31, maka didapat 62. Terserah kalian mau pilih cara yang mana, tergantung kamu nyamannya yang mana. Atau kalian punya cara sendiri juga tidak jadi persoalan. Kita lihat soal nomor 2, 1B maksudnya. Akar pangkat 3 dari 2744. Ini juga sama, karena suruhannya pakai faktor prima. Coba kita cek pakai faktor prima. Faktor prima paling kecil adalah 2, satuannya juga di situ 4, pasti bisa bagi 2. Maka kita dapat, setelah bagi 2 dapat 1372. Ternyata masih bisa bagi 2 juga, karena satuannya di situ 2. Maka kita dapat 2 dikali dengan 686. 686 juga masih bisa bagi 2. Kita bagi 2 lagi. Maka kita dapat 343. 343 tidak mungkin bisa bagi 2. Coba kita bagi dengan 3. 3 juga tidak bisa. Bagi dengan 7 maka kita dapat 49. 49 dibagi dengan 7 maka dapat 70. Nah, dengan demikian faktor primanya itu adalah 222777. Ibu lupa di situ lingkar merah yang 7 yang terakhir. Maka kita dapat hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Kenapa di situ Ibu langsung ke pangkat 3? Supaya mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Nah, akar yang di luar itu kan 3 juga. Nah, pangkat yang di dalam tanda akar juga masing-masing adalah 3 atau kelipatan dari 3. Itu sudah mempermudah kita dalam menyelesaikan soal. Maka di situ langsung saja untuk 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Pangkatnya yaitu 3 dengan akarnya yang di luar itu 3. Jadi pangkat dibagi dengan akar. 3 dibagi dengan 3. Jadi 2 pangkat 3
2 pangkat 3/3. 7 pangkat 3 dengan 3, 7 pangkat 3/3. Nah, bisa kita pisahkan seperti itu, maka kita dapat 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Ingat hubungan antara pangkat dengan akar, bahwa akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa kita ubah menjadi A pangkat M per N. Kita lanjut. Contoh nomor 2. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut. Itu ada 2, 4, 6, 7 soal. Kita lihat masing-masing soal. Untuk soal yang pertama, A. Akar dari 72. Terserah kalian ya dalam menyederhanakan soal-soal ini. Mau pakai faktor prima juga boleh, mau manual juga boleh. Di situ Ibu pakai manual saja. Ibu cari barang bilangan, 2 bilangan, yang hasil kalinya adalah 72. Misalkan di situ 9 kali 8. Akar 9 bisa dapat hasilnya. Nah, akar 8 kita pecahkan lagi menjadi 4 kali 2. Sehingga akar 9-nya dapat, akar 4-nya dapat, akar 2-nya tetap. Karena akar 2 tidak bisa kita tarik akar. Maka hasilnya adalah akar 9-nya 3, akar 4-nya 2 dikali dengan akar 2. Maka hasil akhirnya adalah 6 akar 2. Mau pakai faktor prima juga boleh, silakan. Untuk nomor 2B, akar pangkat 3 dari 16. Nah, akar pangkat 3 dari 16. 16 itu Ibu jabarkan menjadi 2 kali 8. Akar pangkat 3 dari 2 dibiarkan saja. Nah, akar pangkat 3 dari 8 itu adalah, nah di situ 8 Ibu ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, supaya dalamnya 3, luarnya 3. Tinggal 3 bagi 3. Maka di situ 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. 2 itu diperoleh dari akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali akar pangkat 3 dari 2. Soal berikut. Akar pangkat 4 dari, ini akar pangkat 4 nih. Maka pangkat-pangkat yang di dalam tanda akar itu kita buat atau kita pastikan dia menjadi pangkat-pangkatnya itu menjadi kelipatan 4. Bisa 4, bisa 8, bisa 12, dan lain-lain tergantung dari soalnya. Akar pangkat 4 dari 64, A pangkat 7 kali B pangkat 8. Di situ pangkatnya masih pangkat 7, B-nya masih pangkat 8, 64 juga masih sebuah bilangan, belum mengandung pangkat. Maka kita ubah 64-nya menjadi 2 pangkat 6. Lalu A pangkat 7, B pangkat 8 tetap. 6 belum bisa bagi 4, 7 belum bisa bagi 4, 8 juga belum bisa bagi 4. Maka pangkat-pangkat yang di dalam tanda akar itu kita ganti atau kita ubah modelnya. 6 kita kita buat penjumlahan 2 bilangan yang notabene satu bilangan atau satu angkanya itu merupakan kelipatan 4. 6 Ibu ubah menjadi 4 tambah 2. Lalu 7 Ibu ubah menjadi 4 tambah 3. 8 dibiarkan saja, toh 8 itu kelipatan 4. Selanjutnya 2 pangkat 4 tambah 2. Ingat sifat pemangkatan, bagaimana mengubahnya. Maka di situ Ibu menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 kali A pangkat 4 kali A pangkat 3. Ingat sifat dari perkalian pangkat. Kalau perkalian pangkat dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlahkan. Kali B pangkat 8 yang terakhir. Nah, situ tinggal kita selesaikan satu persatu. 2 pangkat 4. Nah, lihat situ 4 dengan 4. Oh, bisa. Dapat hasilnya adalah 2. Lalu lihat yang masih kelipatan 4. A pangkat 4 dengan 4. Maka A pangkat 4 per 4. Lalu B pangkat 8 dengan 4. B pangkat 8 per 4. 8 bagi 4, 2. Jadi B pangkat 2. Maka yang tersisa adalah yang tidak bisa ditarik akar, yaitu 2 pangkat 2 dengan A pangkat 3. Maka kita peroleh 2AB kuadrat kali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 2, 4 kali A pangkat 3. Soal berikut untuk soal nomor D. Jangan lupa kembali lagi ke depan sifatnya. Akar pangkat 3 dari akar pangkat 5 dari 4x. Nah, akar-akarnya itu dikalikan. 3 dan 5-nya dikalikan. Sehingga menjadi itu, ingat itu Ibu tulis di situ, Ibu sudah terbaca di situ oleh kamu. Akar pangkat N dari A, M dan N-nya dikalikan. Maka untuk soal yang seperti ini 3 dan 5 tinggal dikalikan menjadi 3 kali 5, akar dari 3 kali 5 dari 4x
dikali menjadi 15, maka hasilnya adalah akar pangkat 15 dari 4X. Kita berlanjut ke soal nomor E. Nomor E, F, dan G itu perluasan dari nomor D. Bagaimana kita menyelesaikan soal nomor E, F, dan G? Kita lihat soal nomor E. Nah, untuk soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian buat itu adalah mendekatkan akar dengan akar. Di situ masih akar, lalu 3 ada akar lagi. Nah, di situ kita harus buat supaya 3-nya itu menyatu dengan akar yang di dalamnya, sehingga akar dengan akarnya bertemu. Nah, kalau akar dengan akarnya tidak saling dekat, maka belum bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, 3 itu kita bawa kembali ke dalam tanda akar. Maka kita peroleh, nah itu Ibu buat 3 kita bawa kembali ke dalam tanda akar. Nah, tanda akar yang di dalam itu kan akar pangkat 2. Maka kalau kita bawa kembali ke dalam tanda akar menjadi 3 pangkat 2. Sehingga akar 3 pangkat 2. Tuh akar dari 3 pangkat 2 itu adalah 3. Itu hanya ini kasih masuk dan kasih keluar. Yang sudah di luar kita kasih masuk kembali ke dalam. Nah, kalau sudah model seperti itu, akar dengan akar sudah berdekatan. Nah, kalau model begini sudah bisa kita selesaikan. Nah, di situ akar dengan akar. Karena tidak biasa ditulis duanya, maka di situ 2 dikali dengan 2. Akar pangkat 4. Nah, di dalam akarnya 3 kuadratnya 9 kali M. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 4 dari 9M. Coba untuk lebih jelas kita lihat soal yang lain lagi. Akar pangkat 4 dari X, akar pangkat 3X, akar X. Itu ada akar pangkat 4, pangkat 3, dan pangkat 2. Nah, di antara akar-akar itu ada X. Nah, oleh karena itu kita harus buat supaya X-nya itu menyatu dengan akar di kanannya. Sehingga akar-akar itu saling berdekatan. Oleh karena itu kita start dari yang paling belakang, yaitu X akar X. Nah, X-nya itu kita bawa masuk kembali ke dalam akar, menjadi X kuadrat. Nah, kenapa kuadrat? Karena itu pangkat 2 menjadi X kuadrat. Nah, tampak seperti itu. Sehingga yang bagian dalam, akar dengan akar sudah berdekatan. Kita selesaikan dahulu yang dalam memang. X kuadrat kali X. X itu pangkat 1, 2 tambah 1 menjadi 3X pangkat 3. Lalu akarnya di situ menjadi 6. 6 diperoleh dari 3 kali 2. Yang dalamnya itu akar pangkat 2, jadi 3 kali 2. Nah, sampai di sini di antara akar dan akar itu masih ada X. Nah, X yang sama itu kita masukkan lagi ke dalam akar di kanannya. Nah, itu kan akar pangkat 6. Berarti X-nya kalau kita bawa ke dalam menjadi X pangkat 6. Nah, modelnya seperti itu. Sehingga akar dan akarnya berdekatan. Akar pangkat 4, akar pangkat 6, di dalamnya menjadi X pangkat 6. X-nya yang tadi di luar, kita kembali ke dalam. X pangkat 6 dikali dengan X pangkat 3. Basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan menjadi 9. 6 tambah 3. 24 diperoleh dari 4 kali 6 sifat di depannya. Nah, sekarang 24 dan 9 ternyata bisa disederhanakan. Kita bisa sederhanakan dengan 3. Pangkatnya itu ya. Sehingga 24 bagi 3-nya 8, 9 bagi 3-nya 3. Sehingga hasil yang paling sederhana yang terakhir adalah akar pangkat 8 dari X pangkat 3. Soal terakhir untuk menyederhanakan bentuk akar. Akar pangkat 5 dari 2X, akar pangkat 3 dari X kuadrat, akar dari 3X. 5, 3, 2 untuk akar-akarnya. Sama dengan dua soal yang sebelumnya. Kita start dari belakang. X kuadratnya itu kita kasih masuk ke dalam akar 3X. Itu yang kita lakukan pertama. Nah, X kuadrat kita bawa masuk. Karena akarnya itu pangkat 2, maka kalau X kuadrat bawa ke dalam menjadi X kuadrat dipangkatkan 2. Maka hasilnya menjadi X pangkat 4. Karena X kuadrat dipangkatkan 2. 2 kali 2 jadi 4. Nah, di dalamnya itu akar dan akar sudah berdekatan. Akar pangkat 3 dan akar pangkat 2. Selesaikan dahulu yang bagian dalam. Sehingga itu akar pangkat 6. 6 diperoleh dari 3. 3 dikali 2. Lalu X pangkat 5 diperoleh dari X pangkat 4 kali X. X di situ pangkat 1. 4 tambah 1, 5. Jadi 3X pangkat 5.
Oh, ternyata sampai di sini akar dan akar masih ada pembatasnya di situ, yaitu 2x. Nah, maka 2x itu harus kita hilangkan. Bagaimana cara hilangnya? Cara hilangkannya kita bawa dia ke akar di sebelahnya. Karena di situ akar pangkat 6, 2x kita bawa masuk kembali ke dalam tanda akar menjadi 2x dipangkatkan 6. Sehingga artinya 2 pangkat 6 kali x pangkat 6. Nah, 30 diperoleh karena akar-akar sudah berdekatan ya. Jadi 5 kali 6 30. 2x pangkat 6 kita jabarkan menjadi 2 pangkat 6 kali 3 x pangkat 6 kali x pangkat 5. Itu Ibu langsung buat supaya dia tersusun dengan rapi. Sehingga kita langsung selesaikan. Nah, maka hasil akhirnya adalah x pangkat 6, x pangkat 5 itu 6 tambah 5 11. Maka hasilnya adalah akar pangkat 30 dari 2 pangkat 6 kali 3 kali x pangkat 11. Sampai di sini sudah benar. 2 pangkat 6 dikali dengan 3 dilanjutkan juga boleh. Maka diperoleh akar pangkat 30 dari 192 x pangkat 11. Nah, kira-kira itu contoh-contoh soal tentang menyederhanakan bentuk akar. Kita masuk yang berikut adalah operasi aljabar pada bentuk akar. Operasi aljabar ya, operasi berarti bisa tambah, kurang, kali, bagi. Nah, kita lihat contoh-contoh soalnya. Untuk sifatnya sudah di depan tadi, bagaimana untuk tambah, bagaimana untuk kurang, bagaimana untuk kali, dan bagaimana untuk bagi. Tinggal kita lihat contoh-contoh soalnya. Ada 2, 4, 5, ada 10 contoh soal. Kita langsung ke contoh soal yang pertama pembahasannya. 3 akar 2 tambah 2 akar 2. Cek dulu yang pertama, di bawah tanda akar sudah sama atau belum? Oh, ternyata sudah sama, sama-sama akar 2. Maka 3 dengan 2 bisa dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 5 akar 2. Gampang toh? Soal berikut. Akar dari 125 kurang 3 akar 5 tambah akar 50. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian buat adalah kita sederhanakan dulu. Nah, di situ kita lihat bentuk yang paling sederhana itu adalah negatif 3 akar 5. Nah, ada kemungkinan akar 125 itu kita ubah supaya mengandung akar 5. Akar 50 juga kita ubah supaya mengandung akar 5. Nah, di situ kita ubah akar 125 menjadi 25 kali 5. Akar 50 menjadi 25 kali 2. Nah, akar 25 itu kan adalah 5, menjadi 5 akar 5. Kurang 3 akar 5, akar 25 menjadi 5, 5 akar 2. Sekarang kita cek akar. Nah, yang mengandung akar 5 itu ada 2 suku. Satu sukunya mengandung akar 2. Maka 2 suku yang mengandung akar 5 itu kita selesaikan. Bukan selesaikan yang di dalam tanda akarnya, bukan. Tetapi koefisien di depannya. 5 dikurangi 3 menjadi 2 akar 5 tambah 5 akar 2. Hasil akhirnya. Soal nomor C. 5 akar 3 tambah akar 48 kurang 2 akar 27. Ini juga sama. Nah, kita cek di situ. Ada yang belum sederhana bentuknya, akar 48 dengan akar dari 27. Nah, akar 48 kita cari sembarang bilangan, 2 bilangan. Di situ Ibu misalkan dengan 16 kali 3. Sebelahnya 27, 9 kali 3. Nah, kebetulan salah satu bilangannya itu sudah bisa ditarik akar, maka mudah. Tetapi kalau misalnya kalian buat dua bilangan itu sama-sama belum bisa tarik akar, tidak jadi persoalan. Tinggal kita jabarkan lagi. 5 akar 3-nya tetap, akar 16 itu 4, jadi 4 akar 3, 2 dikali 3, 3 itu diperoleh dari akar 9, akar 3, 2 kali 3, 6. Nah, semuanya di bawah tanda akar itu akar 3, tinggal 5 tambah 4 dikurangi 6, maka hasilnya adalah 3 akar 3. Soal nomor D, 2 akar 3 kali 4 akar 6. Nah, seperti tadi yang Ibu bilang bahwa kalau soal perkalian itu mudah. Tinggal yang di dalam tanda akar dikali dengan yang di dalam tanda akar, yang di luar tanda akar dikali dengan yang di luar tanda akar. Sehingga 2 dikali 4 dikali dengan 3 dikali dengan akar dari 3 kali 6. 2 kali 4 itu 8. Akar dari 6 itu Ibu jabarkan menjadi 3 kali 2. Sehingga diperoleh 8 kali akar pangkat 3 pangkat 2 dikali dengan 2. Akar pangkat 3 pangkat 2 itu adalah 3. Akar 2-nya tetap karena tidak bisa tarik akar. Maka hasil akhirnya adalah 24 akar 2.
Soal berikut, soal nomor E. 2 akar 3 dikali dengan akar 5 kurang 6 akar 7. Kalau soal seperti ini kita pakai sifat distributif. Kali masuk seluruhnya, di luar dikali dengan semua yang ada di dalam kurung. 2 akar 3 kali akar 5 menjadi 2 akar 15. Ingat, akar dikali dengan akar. Yang bulat kali dengan yang bulat. Terus 2 akar 3 kali dengan min 6 akar 7. 2 kali min 6 min 12. Akar 3 kali akar 7. 2 akar 21. Soal berikut. Akar 5 kurang 1 dikali dengan akar 5 tambah 3. Nah, ini adalah operasi perkalian suku 2. Nah, untuk seperti ini kita jabarkan. Semua unsurnya dikalikan. Yang pertama, akar 5 dikali dengan akar 5, akar 25. Berikut akar 5 dikali dengan 3 menjadi 3 akar 5. Terus negatif 1 kali akar 5 menjadi negatif akar 5. Negatif 1 kali 3 menjadi negatif 3. Akar 25 itu adalah 5. 3 akar 5 kurang akar 5 menjadi, di depan akar 5 itu ada 1, 3 kurang 1 akar 5 kurang 3. Berikutnya 5 dengan negatif 3 sama-sama bulat, kita kumpulkan, terus 3 kurang 1-nya 2 akar 5, 5 kurang 3 2, 2 tambah 2 akar 5. Jangan sampai kamu buat hasilnya menjadi 4 akar 5, itu fatal dan salah. Nah, 2 akar 5 dengan 2 itu beda. Di situ ada 2 suku yang berbeda. 2 dengan 2 akar 5. Satunya mengandung tanda akar, satunya tidak mengandung tanda akar. Maka hasilnya tidak bisa kita jumlahkan. Dibiarkan seperti itu saja. Soal berikut, soal G. 4 akar 3 kurang akar 6 dikali dengan 3 akar 3 tambah 5 akar 6. Tidak jauh berbeda seperti soal nomor F. Semuanya kita jabarkan, kita kali masuk semua. 4 akar 3 kali 3 akar 3 menjadi 12 dikali 3. Kenapa ibu langsung kali 3? Karena akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu 3. Supaya cepat langsung akar 3 kali akar 3, 3. Akar 1000 kali akar 1000, 1000. Akar 100 kali akar 100, 100. Begitu. Dan yang lain-lain. 4 akar 3 kali 5 akar 6. Kita dapat 4 kali 5-nya 20, akar 3 kali akar 6-nya akar 18. Berikut negatif akar 6 kali 3 akar 3 menjadi negatif 1 kali 3 negatif 3, akar 6 kali akar 3 akar 18. Terus yang berikut adalah berapa ini? Negatif akar 6 dikali dengan 5 akar 6. Negatif 1 kali 5 negatif 5, akar 6 kali akar 6, 6. Maka kita peroleh 36 tambah 17 akar 18 kurang 30. 36 dikurangi 30 dapat 6. 6 tambah 17. Akar 18 masih bisa disederhanakan. Kita jabarkan dengan 9 kali 2. Akar 9-nya itu adalah 3, maka 3 akar 2. 17 kali 3 adalah 51, maka hasil akhirnya adalah 6 tambah 51 akar 2. Ingat, jangan sampai dijumlahkan. Soal nomor H. Akar 5 tambah 3 dikali dengan akar 5 kurang 3. Kalau soal seperti ini, tidak usah kita selesaikan seperti soal nomor F dan G. Nah, ingat sifat ini. Bahwa A tambah B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Maka di situ kita buat menjadi akar 5 kali akar 5, akar 5 kuadrat, plus kali min. Min 3 kali 3 menjadi 3 kuadrat. Akar 5 dikuadratkan 5, 3 dikuadratkan 9, 5 kurang 9 negatif 4. Lebih gampang kan? Yang penting ingat dia punya syaratnya itu atau cara cepatnya itu. Soal berikut, nomor I. Hampir mirip seperti soal nomor sebelumnya. Nah, ini sama. Akar 5 dikuadratkan, 5 akar 5 kali akar 5, min kali plus min, akar 3 kali akar 3, akar 3 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 5 kurang 3, hasilnya adalah 2. Soal berikut, soal nomor J. Akar 5 tambah akar 3 dikuadratkan. Nah, ini juga sama, tidak perlu kita panjang lebar seperti yang dua soal sebelumnya tadi, yang sebelum-sebelumnya. Ini ingatlah ini, bahwa A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Maka di situ menjadi A-nya adalah akar 5, B-nya adalah akar 3. Menjadi A kuadrat akar 5 dikuadratkan tambah 2AB. 2 kali akar 5 kali akar 3 tambah B kuadrat tambah akar 3 dikuadratkan. Akar 5 dikuadratkan itu 5. 2 kali akar 5 kali akar 3 akar 15. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3.
5 tambah 3, 8. 8 tambah 2 akar 15. Itu hasil akhirnya. Yang berikut kita lihat masih tentang bentuk akar dengan sub yang lainnya, yaitu tentang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Kalian pasti sudah pernah melakukan hal ini ketika di SMP. Ibu sangat yakin itu. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar artinya menjadikan penyebut tidak mengandung akar lagi. Yang tadinya ada akar 2 di penyebutnya, kita buat sedemikian sehingga penyebutnya itu tidak ada akar lagi. Caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari penyebut. Misalkan akar A sekawannya adalah dirinya sendiri, akar A itu sendiri. A tambah akar B sekawan dengan A kurang akar B, plus sekawan dengan min sekawan dengan plus. Akar A tambah akar B sekawan dengan akar A kurang akar B. Dalam hal ini ingat bahwa di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif. Harus lebih besar sama dengan 0. Contoh-contoh soalnya. Ada 7 contoh soal yang ditawarkan. Soal yang pertama, 12 per akar 3. Bagaimana caranya supaya penyebutnya itu tidak mengandung tanda akar? Nah, kita lihat. Nah, di situ ibu buat 12 per akar 3 kali 1. Toh sama saja, 12 per akar 3 kali 1 itu adalah 12 per akar 3. Nah, 1 itu ibu ubah menjadi sekawan. Ibu ubah menjadi akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 per akar 3 itu adalah sekawan dari akar 3. Tadi kan dia bilang merasionalkan penyebut itu adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari penyebutnya. Nah, penyebutnya di situ adalah akar 3. Nah, sekawannya adalah dirinya sendiri. Maka kita kalikan dengan pembilang per penyebut yang merupakan sekawan dari akar 3, yaitu akar 3 per akar 3. Toh akar 3 per akar 3 juga sama dengan 1. Selanjutnya, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 12 kali akar 3 menjadi 12 akar 3. Akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Pembilangnya ada yang bulat 12, penyebutnya juga ada yang bulat 3. Ternyata 12 bisa dibagi 3, maka hasilnya 4 akar 3. Soal nomor 2. 6 per akar 18. Kita jabarkan dulu akar 18 menjadi 6 per akar 9 kali 2. Tergantung kamu mau jabarkan dulu atau nanti yang terakhir baru sederhanakan, tidak jadi persoalan. Nyamannya kamu saja. Akar 9-nya adalah 3, 6 per 3 akar 2. 6 bagi 3-nya 2, maka hasilnya adalah 2 per akar 2 dikali 1. Satunya diubah menjadi sekawan tadi, akar 2 per akar 2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 2 akar 2 per 2. 2 bagi 2, 1, maka hasilnya adalah akar 2. Soal nomor 3. 5 per 2 kurang akar 3. Penyebutnya itu 2 kurang akar 3. Nah, supaya dia hilang, maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 12 akar 3. Lagi-lagi pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Pembilang 5 dikali dengan 2 tambah akar 3. Penyebutnya, ingat lagi soal-soal yang sebelumnya itu. Di situ kita buat 2 kali 2, 4, min kali plus min, akar 3 kali akar 3 menjadi 3. 4 kurang 3, 1, maka hasil akhirnya adalah 5 dikali dengan 2 tambah akar 3. Atau bisa kita pakai sifat distributif, kali masuk kembali ke dalam, 5 kali 2, 10, 5 akar 3, 5 kali akar 3 menjadi 5 akar 3. Soal berikut, soal nomor 4. 3 tambah akar 2 per 3 kurang akar 2. Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, penyebutnya 3 kurang akar 2, maka sekawannya adalah 3 tambah akar 2. Situ yang warna merah. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, maka kita dapat hasil akhirnya adalah jabarkan. Ingat kembali cara cepat yang di depannya, maka hasil akhirnya adalah 11 tambah 6 akar 2 per 7. Soal nomor 5 hampir mirip seperti soal nomor 3. Silakan kalian pahami sendiri dengan baik di situ.
Hasil akhirnya adalah 5 akar 3 kurang 5 akar 2. Soal nomor 6. Semua tidak jauh berbeda, intinya dikali dengan akar sekawan pada pembilang dan penyebut. Akar 5 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 2. Selesaikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, maka kita dapat hasil akhirnya adalah akar 10 tambah 2 per 3. Atau kita buat model lain adalah 1/3 dikali dengan akar 10 tambah 2. 2 itu diperoleh dari akar 2 dikali dengan akar 2. Soal yang terakhir, hampir sama dengan sebelumnya. Akar sekawannya adalah akar 5 min akar 3, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah di sini kalau tadi kan operasinya kurang, akar ini tambah, maka di sini operasinya kurang, akar 5 kurang akar 3 dikuadratkan. Nah, tidak jauh berbeda juga. Di situ kita buat menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Maka berarti kita dapat akar 5 dikuadratkan, min 2 kali akar 5 kali akar 3 plus min akar 3 dikuadratkan. Di dalam tanda kurung yang min, kalau pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Maka diperoleh 5 min 2 akar 15 plus 3. Akar 15 itu 15, akar 15 tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka dibiarkan saja. 5 tambah 3-nya 8, 8 kurang 2 akar 15. 8, lihat yang bulat-bulat. Pembilangnya itu ada 8 dengan negatif 2, penyebutannya ada 2. Bisa kita sederhanakan dengan 2. Atasnya kita keluarkan 2, maka dalam kurungnya adalah 4 min akar 15 per 2. 2 bagi 2, 1, maka hasil akhirnya adalah 4 dikurangi akar 15. Atau kalau kalian sudah sampai di 8 kurang 2 akar 15 per 2, langsung saja 8 bagi 2, 4, min 2 bagi 2, min akar 15. Yang terakhir, bagaimana kalau kita dikasih soal yang berhubungan dengan menarik akar dalam akar suku 2? Seperti apa modelnya? Nah, jika A besar sama dengan 0, B besar sama dengan 0, dan C besar sama dengan 0. Bentuk yang pertama bahwa akar dari A tambah B tambah 2 akar AB itu bisa kita ubah menjadi akar A tambah akar B. Kalau operasinya pengurangan, bisa kita ubah menjadi akar A kurang akar B. Tetapi khusus untuk operasi pengurangan, A harus lebih besar dari B. Nomor 3, akar dari A tambah B akar C. 3 dan 4 itu adalah alternatif lain ketika 1 dan 2 tidak bisa. Soal itu bukan soal yang bisa kita selesaikan dengan cara satu atau cara dengan sifat yang pertama atau sifat yang kedua. Kita bisa pakai yang ketiga dan yang keempat. Dalam hal ini n-nya itu adalah akar dari A kuadrat min akar dari B akar C dikuadratkan. Untuk lebih jelas mari kita lihat langsung contoh soalnya. Contoh soalnya ada 4. Yang pertama, akar dari 8 tambah 2 akar 15. Nah, mari kita lihat. Bentuk umumnya itu akar dari A tambah B dikurangi dengan 2 akar AB. Nah, modelnya mirip. Di bawahnya akar 8 tambah 2 akar 15. Model umumnya adalah akar dari A tambah B kurang 2 akar AB. Maka kita cari dua bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu 8 dan dua bilangan itu dikalikan adalah 15. Dan ternyata kita dapat bilangan itu adalah 5 dengan 3. 5 tambah 3 8, 5 kali 3 15. Nah, itu kita jabarkan modelnya seperti itu, maka hasil akhirnya adalah tinggal akar A ditambah, itu kan di situ operasinya pengurangan ya. Kalau operasinya penjumlahan berarti nanti menjadi akar A tambah akar B. Di dalamnya juga adalah penjumlahan, sehingga itu nanti menjadi akar A tambah akar B, maka menjadi akar 5 tambah akar 3. Yang rumusannya di atas itu kalau berhubungan dengan pengurangan. Tidak jauh berbeda dengan penjumlahan juga, hanya berpengurangan itu A harus lebih besar dari B. Kalau penjumlahan mau bolak-balik, tukar posisi juga tidak jadi persoalan. Soal nomor B. Akar dari 9 kurang akar 56. Nah,
Akar dari 9 kurang akar 5/6. Coba cek, apakah model soalnya itu sudah mirip seperti bentuk umum? Oh, ternyata belum. Di bentuk umum itu ada min 2 akar AB. Sedangkan di soal kita itu masih akar 56. Maka kita harus ubah akar 56. Kita jabarkan menjadi akar 9 kurang akar 4 kali 14. Kenapa kita pilih akar 4? Supaya sebentar akar 4 itu kita dapat 2. Maka kita dapat akar 9 kurang 2 akar 14. Nah, model seperti ini sudah mirip seperti bentuk umum. Tinggal kita cari dua bilangan yang dijumlahkan 9 yang dikalikan 14. Kita dapat bilangan itu adalah 7 dengan 2. Karena operasinya pengurangan, maka hasilnya adalah akar 7 dikurangi akar 2. Jangan terbalik. Ingat, A harus lebih besar dari B. Kalau yang tadi penjumlahan tidak jadi persoalan. Soal nomor 3. Akar 3 kurang akar 5. Adakah dua bilangan yang Nah, di situ akar 5 apakah bisa kita pecahkan lagi sehingga menjadi 2 akar sekian? Ternyata tidak bisa, toh akar 5 itu prima. Nah, kalau soal seperti ini maka sifat yang ketiga dan yang keempat itu yang kita pakai. Tinggal kita lihat operasinya itu kurang atau tambah. Kalau kurang kita pakai yang kurang punya, yang tambah kita pakai yang tambah punya. Nah, lihat operasinya kurang. Nah, mirip. Maka di situ kita harus cari N dulu. N itu adalah A kuadrat min B akar C dikuadratkan. Nah, tapi kita harus tentukan dulu sebelumnya. Mana A, mana B, mana C. Dari soal itu kita dapat A-nya 3, B-nya 1. 1 itu ada di depan akar 5 itu. Hanya tidak biasa ditulis. C-nya adalah 5. Maka N sama dengan akar 9. 9 itu diperoleh dari A kuadrat, 3 kuadrat. 5 itu diperoleh dari B akar C dikuadratkan. B-nya 1, akar C-nya adalah akar 5, 1 akar 5 dikuadratkan 5, 9 kurang 5, 4, akar 4, 2. Maka N-nya 2. Masukkan ke rumus menjadi sama dengan A tambah N per 2, akar dari A tambah N per 2, 3 tambah 2 per 2, kurang akar dari 3 kurang 2 per 2. Menjadi akar dari 5 per 2 kurang akar dari 1 per 2, kita pisah menjadi akar 5 per akar 2 kurang akar 1 per akar 2. Nah, untuk akar 5 per akar 2 kita selesaikan, diperoleh akar 10 per akar 2, akar 1 per akar 2 kita selesaikan, rasionalkan penyebut ya, supaya penyebutnya tidak mengandung akar, maka kita dapat akar 2 per 2, maka hasil akhirnya adalah akar 10 per 2 kurang akar 2 per 2. Soal yang ketiga, akar dari 2 tambah akar 3. Nah, ini operasi penjumlahan, tidak jauh berbeda seperti operasi pengurangan tadi. Kita selesaikan, maka kita dapat hasil akhirnya adalah akar 6 per 2 tambah akar 2 per 2. Dengan demikian, materi kita hari ini, semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan Ibu. Dan kalau misalnya belum begitu paham, nanti boleh bertanya di forum atau secara pribadi di GCR itu. Dan jangan lupa untuk memahami lebih dalam di materi PDF yang Ibu kirimkan. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Salam matematika.